Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi. Setelah sepekan kemarin di momen lebaran kita libur dulu sejenak. Dan di awal bulan Syawal ini kita kembali hadir di Dua Sisi. Yang pasti malam hari ini kita akan membahas mengenai isu yang memang sedang hangat diperbincangkan, bergulir seperti kita ketahui. Sidang permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 PHPU ini sudah memasuki babak akhir pemirsa. Para pihak yang terkait mulai dari pemohon, termohon ini sudah menyerahkan kesimpulan sidang ke MK. Dan saat ini pun tengah berlangsung sidang permusyawaratan hakim yang secara internal tertutup berlangsung dan akan diumumkan pada hari Senin nanti. Kita sama-sama menyaksikan dari awal sidang ini berjalan bagaimana saksi ahli dihadirkan, kemudian ada menteri yang juga didatangkan di pengadilan. Dan yang terbaru kita melihat juga Presiden kelima RI, Ibu Megawati yang juga Ketua Umum PDIP menulis surat terkait dengan apa yang tengah berlangsung di MK dan mengajukan diri sebagai sahabat persidangan. Beserta beberapa tokoh lainnya, ada kurang lebih 18 atau 23 orang yang mengajukan diri sebagai sahabat persidangan. Nah pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh terhadap putusan MK yang akan diputuskan pada hari Senin nanti dan kurang lebih seperti apa peta politik pasca putusan MK, kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Dimaksud amicus curiae adalah orang-orang itu independen gitu, bukan menjadi pihak dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Nah, untuk membahasnya malam hari ini sudah bersama saya 4 orang yang hadir di studio. Dari ujung kanan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam dan selamat Lebaran juga walaupun sudah lewat ya. Minal aidin wal faizin. Terima kasih sudah pakai baju merah Anggi ya. Ini yang milihin wardrobe loh Bang, bukan saya pilih. Tapi suka kan? Bang Mardhani selamat malam, politisi PKS sudah bergabung bersama kita. Malam Anggi. Mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Habis pemilu banyak salah ini. Kemudian ada Mas Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin. Ini senyumnya lebih ceria kalau sekarang saya lihat ini. Kalau Om Pigai ini pelopor amicus curiae. Wah, Bung Pigai dan juga pendukung Prabowo Gibran kita undang malam hari ini. Selamat malam Bung Pigai. Saya tidak hanya pendukung Prabowo Gibran, tapi saya pelaksana amicus curiae lebih dari 100 kali. Salah satunya adalah Habibur Rahman. Pernah meminta saya menulis Tahun amicus 2000 curiae. berapa itu ya? 12 kali ya? Mungkin. Sudah lama, kita kan pendukung Prabowo lama. Oke, baik. Tapi selain amicus curiae ini, ya benar ya pelafasannya ya, amicus curiae ya, curiae. Jangan sampai salah nih. Hah? Gak ada Sebutan persoalan umumnya itu di kalangan ahli itu amici. Amici, oke. Atau lebih baik Amici amicus kalau jamak. Ya, jamak. banyak. Ya, atau amicus curiae. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Bang Deddy nih, karena yang lagi disorotin ini kan Ibu Mega nih, Ibu Ketua Umum, sampai menulis dengan tangan sendiri, tinta merah, ya. Tulisannya bagus ya. Tulisannya bagus. Gak kayak anak-anak sekarang ya. Dan itu banyak yang menafsirkan macam-macam nih Bang, dengan tinta merah ini artinya sudah sangat, wah gimana gitu ya. Sebenarnya apa tujuannya Bu Mega berkirim surat? Kalau sampai Ibu Megawati menulis pakai tinta merah, itu kan suara hatinya yang paling dalam. Kegalauannya yang paling dalam, kerisauannya yang paling mata batin yang paling bersih lah. Kenapa? Seorang Ibu Megawati itu mengalami pasang surut kehidupan. Beda ya dengan Pak Jokowi yang selalu menang-menang terus kan. Walaupun habis itu lupa sama yang menangin. Tapi Ibu Megawati ngalamin terusir dari istana. Bung Karno keluar dari istana diusir, bahkan beli buah duku aja nggak punya uang, hanya baju yang ada di
di badan. Itu seorang Bung Karno, seorang Ibu Megawati mengalami itu. Lalu ketika dia tumbuh dewasa, mau kuliah pun gak boleh. Dikejar-kejar rejim Soeharto. Rektor diancam, dari Pajajaran terusir, dari UI terusir. Lalu ketika beliau akhirnya memutuskan masuk politik, partai yang dia menangkan pemilihannya secara demokratis sebagai ketua umum partai, itu dizolimi oleh rejim. Sampai kantor pusatnya diserbu, puluhan orang meninggal dunia, ratusan orang sampai sekarang tidak tahu di mana mayatnya. Jadi beliau tentu sangat-sangat berkepentingan ketika bangsa ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi yang baik sebenarnya. Dengan melakukan pemilihan langsung, ya, dengan daftar terbuka, dengan begitu banyak perangkat-perangkat pemerintahan dan negara, masyarakat sipil yang ada, yang tumbuh gitu ya. Itu kemudian kita melihat pada 2024 kemarin terjadi hal-hal yang di luar bayangan Ibu Mega. Karena Ibu Mega juga mengalami jadi orang yang berkuasa. Sebagai wakil presiden, lalu sebagai presiden, sebagai ketua umum partai di dalam parlemen, di luar parlemen, semua sudah dialami. Yang tidak terbayangkan oleh Ibu Mega itu adalah ketika kemudian ya tidak menyebut bahwa seluruhnya, tetapi sebagian besar hasil pemilu kita itu merupakan hasil tangan-tangan kotor, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kewenangan. ini apa? Bentuk kekhawatiran, kekecewaan atau apa? Bukan, di sini bentuk konsistensi Ibu Megawati. Ingat, ketika terjadi proses penyerbuan 27 Juli tahun 96 kantor PDI Perjuangan, itu masa sudah mau berontak. Tetapi Ibu Mega percaya, kita lewat jalur hukum. Masa dari ribuan hakim di Indonesia ini tidak ada satupun yang punya nurani. Itu konsistensi. Itu kenapa hari ini Ibu Mega memilih jalan melalui Mahkamah Konstitusi. Bukan memilih pertarungan jalanan apalagi melalui buzzer medsos. Beliau masuk memilih menggunakan yang koridor diberikan yang oleh konstitusi. Sesuai konstitusi. Artinya karena Bu Mega meyakini dengan cara di koridor yang benar inilah bisa berharap sesuatu berubah begitu kan. Artinya ada kekhawatiran nih bahwa nanti putusan ini nggak sesuai dengan bukan soal Bu Mega harapan. Tapi ini memang harus dilakukan oleh beliau. Sebagai tanggung jawab moralnya pada masa depan demokrasi kita. Karena masa depan demokrasi apa yang akan kita wariskan ketika aparat-aparat kekuasaan ada di TPS. Ya, mempengaruhi suara, mengancam. Ketika kepala-kepala desa justru menjadi pihak yang membagi-bagikan uang dan sembako. Kalau ini yang terjadi, dibiarkan terus tanpa koreksi dari kita. Yang melakukan boleh siapa aja, mau 01, 02, 03, realita brutalnya, fakta brutalnya yang terjadi kemarin begitu. Mungkin tidak di semua tempat, tetapi hal ini terjadi dan masif banyak yang berbicara. Nah, kenapa itu menjadi penting bagi Ibu Mega? Ya setidaknya sebagai seorang yang sudah mengalami pasang surut kehidupan dan kekuasaan, beliau mau bilang, ini loh yang aku bisa persembahkan buat negara saya ini. Saya menggunakan jalur konstitusi, disediakan oleh hukum, maka saya gunakan itu. Ini bukan soal menerima atau tidak hasil pemilu, lupakan dulu itu. Ya, ini adalah karena memang inilah sewajarnya kita menjadi negara hukum. Rule of law yang kita pakai, bukan rule by law. Ini keadilan substantif. Bang Dede sebentar, ini rule of law yang dipakai bukan rule by law. Ini adalah jalan sesuai konstitusi yang digunakan Bu Mega. Bagaimana Mas Habib menanggapi Bu Mega? Pertama-tama dalam konteks formal dulu, amicus curiae itu kan diartikan dalam bahasa Indonesia sahabat pengadilan. Pihak yang tidak ada kaitan dengan para pihak menyatakan sikapnya. Jadi kalau tidak berkaitan dengan para pihak ya. Ibu Mega tentu bukan saja berkaitan tapi bagian dari entitas paslon. Maka secara formal sebetulnya tidak tepat Ibu Mega mengajukan diri sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan dalam konteks ini. Terlepas memang ada idealisme yang ingin disampaikan seperti disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Tapi hal-hal formal memang penting juga untuk diperhatikan. Sehingga kalau Ibu Mega sebetulnya lebih pantas ya membahasakan dirinya dalam paslon saja. Amicus Ganjar Mahfud, sahabat Ganjar Mahfud, nggak apa-apa.
Boleh. Bukannya nggak boleh, ya kan? Disampaikan saja misalnya dalam acara pembuktian, ya kan? Ya. Yang sedang berlangsung ketika kemarin. Jadi amicus curiae sendiri kan sebetulnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Hal baru lah. Dan kalau di Mahkamah Konstitusi, kalau toh di Mahkamah Konstitusi itu lebih relevan di perkara yang sifatnya erga omnes. Sifatnya tidak melibatkan sengketa dua pihak. Oke. Nah, dalam sifat perkara yang seperti itu, hakim dituntut berinisiatif meminta keterangan dari pihak manapun, termasuklah orang-orang yang disebut amicus curiae. Nah, itulah PUU, pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang kan nggak ada para pihak yang bersengketa. Beda dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ada para pihak yang disebut sifatnya inter partes. Dalam konteks inter partes, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Soehartoyo, sesaat sebelum persidangan dimulai, ya, inisiatif hakim itu dibatasi karena beban pembuktian itu ada pada para pihak. Makanya sebenarnya Ibu Mega itu lebih tepat menyampaikan, dan memang sudah disampaikan sebetulnya. Hal ihwal yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi, tuduhan-tuduhan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk pemenangan paslon 2 kan sudah disampaikan dalam dalil-dalil persidangan, dan itu kan sudah terbantahkan dalam proses persidangan. Apalagi dengan hadirnya 4 menteri yang tadinya digadang-gadang akan memperkuat tuduhan tersebut, ternyata secara berkesesuaian satu sama lain memberikan keterangan yang tegas, jelas, detail, membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga ya, kami menghormati Ibu Mega. Tapi justru kami menyayangkan seolah-olah ya, pengajuan amicus curiae ini ada yang mendesain untuk mengcover ketidakpuasan terhadap jalannya persidangan, merasa kurang maksimal dengan keterangan 4 menteri, ya, lalu seolah-olah di-cover dengan hal ini. Oke. Ini persoalan menangkal. Jadi, jadi nanti loh, saya belum baca bahas kita bicara formalnya. Ya. Tadi kan bicara formalnya. Nah, makanya saya mau baca substansi dong. Kan tadi sudah. Tadi kan sudah ngomong. Bapak sebentar dong. Saya boleh ngomong nggak? Kita jeda dulu sebentar. Saya ngomong. Kami kembali saat lagi, usai jeda, tetap di Dua Sisi.